بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, 23 Safar jika tidak salah, 1432 Hijriah. Hari ini kita akan membahas hadis berkenaan dengan fitnah di saat-saat menjelang Dajjal keluar, ya. Kita simak pertama dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, di antaranya beliau bersabda, "Innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu dhara'allahu dzurriyyata Adam a'zama min fitnatid dajjal. Wa inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa hadra ummatahu ad-dajjal. Wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahalah." Artinya, hai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak keturunan Adam alaihissalam yang lebih dahsyat, lebih besar daripada fitnah ad-dajjal. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi pun, melainkan nabi tersebut telah memperingatkan kaumnya dari fitnah ad-dajjal. Dan sesungguhnya aku ini nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir. Maka tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa diragukan lagi bahwasanya ad-dajjal pasti akan keluar di tengah kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Kemudian saudaraku rahimakumullah, berdasarkan hadis ini berarti sesungguhnya perjalanan dunia, terutama seperti kita yang sudah berada di ahdul fitan fi akhir zaman, era penuh fitnah di akhir zaman ini, semakin hari semakin dekat dengan jadwal khurujud dajjal, keluarnya ad-dajjal. Padahal dajjal ini merupakan a'zamul fitnah. Karenanya kalau kita membuat suatu perumpamaan bahwasanya kumpulan fitnah itu laksana gunung yang makin lama makin meningkat dan sampai ke puncaknya, yaitu keluarnya dajjal, maka dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis yang lain lagi, yaitu hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda, "La ana la fitnatu ba'dikum akhwafu 'indi min fitnatid dajjal. Walan yanjuwa ahadun mimma qablaha illa naja minha. Wa ma suni'at fitnatun mundu kanatid dunya saghiratun wala kabiratun illa tattadi'u li fitnatid dajjal." Artinya, sungguh fitnah sebahagian dari kalian lebih aku khawatirkan, aku takutkan dari fitnah dajjal. Dan tidaklah seseorang selamat dari fitnah sebelumnya, melainkan dia pasti selamat dari fitnah sesudahnya. Dan tidaklah fitnah kecil ataupun besar dibuat sejak dunia ini memulai zamannya, waktunya, ya, melainkan semua fitnah baik kecil maupun besar itu untuk menjemput fitnah ad-dajjal. Jadi penggambarannya dalam hadis ini seolah-olah kita perjalanan hidup di dunia ini, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, bahkan fi ahdil fitan fi akhir zaman ini, di era penuh fitnah di akhir zaman ini, kita ini seperti menanjak naik gunung, ya. Gunung apa ini? Gunung fitnah-fitnah, yang mana kalau seandainya kita lulus melewati bahagian yang paling bawah dari gunung, niscaya kita akan lulus untuk yang berikutnya, dan kita akan lulus untuk berikutnya sampai puncaknya ketika Dajjal muncul. Kita insya Allah akan lulus
Mudah-mudahan demikian. Allahul musta'an, Allah lah penolong satu-satunya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita harus menyadari bahwasanya tidak mungkin dengan berjalannya waktu kemudian kita akan mengalami situasi fitnah yang semakin berkurang atau semakin mereda. Ya, ini bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi kita mengambil konklusi dari hadis-hadis ini bahwasanya Dajjal itu a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Sementara rangkaian fitnah sebelum Dajjal adalah fitnah-fitnah yang makin lama makin berat, dan barang siapa bisa lulus menghadapi fitnah sebelumnya, dia akan lulus menghadapi fitnah sesudahnya. Dan itu pun bermakna ya sebaliknya, implicitly, secara implisit bermakna sebaliknya. Barang siapa menghadapi fitnah hari ini saja dia sudah gagal, niscaya esok hari dia akan menghadapi fitnah yang lebih berat, yang niscaya dia akan gagal juga. Itu. Berikutnya fitnah akan semakin berat, dia akan gagal, dan puncaknya ketika Dajjal keluar, na'udzubillah, dia pun akan gagal menghadapi fitnah Dajjal, karena dia adalah a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita kaitkan dengan realitas dunia sekarang ini, ya, orang sering bertanya-tanya, sampai kapan kita harus mengalami keadaan yang sepertinya tidak seperti dahulu lagi, yaitu kita tidak distancing lagi, kita tidak perlu menggunakan masker lagi, dan seterusnya. Ya, ini pertanyaan yang sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan konklusi dari hadis-hadis yang sedang kita bahas sekarang ini, tidak bermaksud menakut-nakuti dan tidak mengharapkan demikian, tetapi saya khawatir, saya sangat khawatir bahwa memang situasi ini jangankan akan ya reda dan kembali seperti sedia kala, ya kita hidup normal lagi, tetapi yang lebih mengkhawatirkan, semakin ke depan akan semakin mengkhawatirkan, semakin berat. Karenanya saudaraku rahimakumullah, alangkah baiknya sejak sekarang pun kita sudah mulai memperhatikan apa-apa yang harus kita lakukan dalam kerangka memelihara iman kita agar kita tetap bisa istiqamah sekalipun fitnah mendera kehidupan kita, bahkan semakin berat baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas, ya, sampai fitnah Dajjal muncul. Dan kita harus berharap kepada Allah Ta'ala semata, jangan sampai kita harus ketemu dengan fitnah Dajjal. Ya, kalaupun kita harus ketemu dengan fitnah Dajjal, semoga pada saat itu kita sedang berada di barisan Al-Mahdi, yang ketika itu juga sudah hadir Isa alaihissalam bersama-sama kita, dan kita akan berperang melawan Dajjal, yang ketika itu memimpin 70.000 tentara Yahudi dari Isfahan, dari Iran, ya. Nah, kemudian kita baca hadis-hadisnya bahwa pada peperangan itu dengan izin Allah Ta'ala, Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masihud Dajjal, sementara kaum muslimin dipimpin Al-Mahdi akan mengalahkan tentara-tentara Yahudi itu dalam satu peristiwa yang digambarkan dalam hadis Nabi, diantaranya yang berbunyi, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud hatta yakhtabi'ul yahud wara'il hajari awis syajari fayaqulul hajaru awis syajaru ya muslim ya Abdullah hadha yahudiyun wara'i ta'ala faqtulhu illa syajarul gharqad. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga Yahudi bersembunyi di balik pohon, di balik batu. Namun Allah Ta'ala izinkan pohon dan batu berbicara, mengatakan, hai muslim, hai hamba Allah, hai tentara Islam, datanglah ke sini, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Illa syajarul gharqad fa innahu min syajaril yahud. Kecuali satu jenis pohon tidak akan memberitahu keberadaan Yahudi yang bersembunyi di balik dirinya, yaitu pohon gharqad, karena sesungguhnya itu pohonnya kaum Yahudi. Jadi saudaraku rahimakumullah, kalaupun kita harus bertemu dengan Dajjal, semoga kita berada dalam posisi sedang berperang bersama pasukan Al-Mahdi, juga bersama Isa alaihissalam, ya, melawan Dajjal dan 70.000 tentara Yahudi yang bersamanya. Jangan kita berharap ketemu Dajjal dalam situasi selain daripada itu. Karena apa? Karena situasi selain daripada itu, Dajjal itu benar-benar memiliki 1001 tipu daya dan sihir yang telah menyebabkan banyak manusia terkecoh untuk memandangnya, untuk meyakini bahwasanya Dajjal itu sebagaimana yang dia klaim dirinya.
Dajjal akan mengklaim ketika datang ke satu kampung, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Dan orang-orang yang lemah iman, apalagi orang-orang yang kafir, mereka melihat begitu dahsyatnya tipu daya sihir yang Dajjal atraksikan, demonstrasikan, maka mereka akan segera percaya dan menerima Dajjal sebagai Rabb. Dan itu menyebabkan mereka diberi segala kenikmatan surga dunia oleh Dajjal, tetapi pada hakikatnya semua itu bayarannya adalah mereka di akhirat tidak mendapatkan kebaikan apapun, illa nar, kecuali api neraka yang menyala-nyala, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, saudaraku rahimakumullah, memang ada orang-orang beriman yang ketika Dajjal muncul nanti datang ke kampungnya mengklaim dirinya sebagai Rabb. Orang-orang beriman ini dalam keistiqomahannya mereka akan menjawab, la rabbunallah, tidak, Rabb kami hanyalah Allah. Anta al-masihud Dajjal, engkau ini adalah sang pendusta, sang juru selamat pendusta Dajjal. Maka Dajjal akan memberikan mereka aneka penderitaan neraka dunia, dan mereka akan mengalami banyak sekali penyakit, penderitaan, kesengsaraan dan lain sebagainya, dengan bayaran bahwasanya jika mereka demikian secara istiqomah, maka akhiratnya mereka akan mendapatkan jannah. Bahkan di dunia ketika mereka berhasil bertahan dalam kondisi yang berat, neraka dunia Dajjal itu, mereka kemudian ketika mendengar kabar bahwa Dajjal sudah terbunuh oleh Isa alaihissalam, bahkan Isa alaihissalam akan mendatangi mereka, mengusap wajah-wajah mereka, menyembuhkan mereka dari aneka penyakit yang diderita akibat neraka yang dibuat oleh Dajjal kepada mereka. Bahkan Isa alaihissalam akan memberi busyra, kabar gembira kepada mereka, kedudukan mereka di jannah kelak nanti. Nah, saudaraku rahimakumullah, yang harus kita bayangkan adalah kalau sekarang saja, hari-hari sekarang saja, kita sudah merasakan betapa beratnya fitnah akibat konspirasi kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum musyrikin atas umat manusia, khususnya umat Islam, kaum beriman, maka keesokan hari nanti situasi akan lebih berat lagi, lusanya lebih berat lagi sampai munculnya Dajjal. Maka saudaraku rahmatullah, kita harus benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang semata-mata bertawakal kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan, jika Dajjal muncul sedangkan aku masih di tengah-tengah kalian, masih berada di antara kalian, fa'ana hajijukum, maka akulah yang menjadi pembela kalian untuk melindungi kalian dari bahaya fitnah Dajjal. Tapi jika Dajjal muncul sedangkan aku sudah tiada di tengah kalian, seperti kita sekarang ini, kalau Dajjal muncul maka tidak ada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kata Nabi, hendaknya setiap orang you're on your own, berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wallahu khalifati, sedangkan Allah adalah penggantiku sebagai tempat untuk bernaung, berlindung, bergantung, memohon pertolongan bagi setiap orang yang mengaku beriman. Artinya dia harus mengokohkan ketawakalannya kepada Allah Ta'ala, tauhidnya kepada Allah Ta'ala, dengan cara dia terus menerus hanya berharap kepada rahmat Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah. Dan itu harus kita lakukan dari sekarang. Karenanya saudaraku rahimakumullah, jangan sia-siakan waktu. Pastikan bahwa kita ini merupakan hamba-hamba Allah yang merasa perlu kepada Allah Ta'ala, berhajat kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala dalam surat Fatir, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalian manusia adalah yang membutuhkan kepada Allah Ta'ala, fuqara'u ilallah. Makanya seringkali kita membaca dalam kitab-kitab para ulama kita, para ulama kita itu sedemikian tawaduknya, sedemikian rendah hatinya mereka kalau menyebut dirinya al-faqiru ilallah, hamba yang membutuhkan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ada contoh lain lagi, situasi yang amat sangat memerlukan ketergantungan kita, pertolongan Allah Ta'ala, ketawakalan kepada Allah semata, yaitu pada saat kelak nanti, jika pun Allah izinkan kita, mampu diizinkan Allah untuk berbaiat kepada Al-Mahdi, bergabung dengan Jaisyul Mahdi, pasukan Al-Mahdi,
ikut dalam berbagai qafilah jihad dipimpin oleh Al-Mahdi, maka ketika kita dipanjangkan umur sampai kita terlibat dalam Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar melawan Rum, ya, ingat hadisnya mengatakan ketika kaum muslimin dipimpin Al-Mahdi berperang melawan Rum, maka pasukan Al-Mahdi terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka-mereka yang menemui kematian dan mereka dijuluki sebagai afdhalus syuhada indallah, seutamanya para syuhada di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan kelompok yang kedua, sepertiga yang kedua, adalah mereka-mereka yang lari dari medan perang dan dikatakan oleh Nabi SAW Allah tidak akan mengampuni mereka selama-lamanya. Artinya mereka langsung distempel sebagai kaum munafik, sebagai kaum murtadin, orang-orang yang mundur meninggalkan agama, tidak diakui lagi keimanan mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Mereka mengalami nawaqidul iman, pembatal keimanan. Sedangkan sepertiga yang ketiga adalah kata Nabi SAW mereka-mereka yang berhasil menang di dalam Malhamah Kubra itu dan mereka tidak akan terfitnah selama-lamanya. Nah, jadi kalaupun Allah izinkan kita bisa berbaiat kepada Al-Mahdi, bisa ikut serta dalam qafilah jihad Al-Mahdi sampai Malhamah Kubra, jangan lupa kita harus tetap memohon dan bergantung kepada Allah semata, Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, agar kita masuk ke dalam salah satu dari 2 kelompok yang pertama atau yang sepertiga terakhir. Jangan sampai kita masuk ke dalam sepertiga yang kedua, yaitu mereka-mereka yang tawalla aniz zahf, ya, mereka yang lari desersi dari medan perang, yang kemudian menyebabkan mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang murtadin, munafiqin, orang-orang yang nawaqidul iman, batal imannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalaupun boleh kita masuk ke dalam pasukan yang ikut serta bersama Al-Mahdi memerangi Ar-Rum dalam Malhamah Kubra, kita berharap atau menjadi sepertiga yang pertama, asy-syuhada afdhalus syuhada indallah, seutama-utamanya para syuhada di sisi Allah, atau kita masuk ke dalam kelompok yang ketiga, yaitu sepertiga yang menang dan tidak akan terfitnah selama-lamanya. Saudaraku rahimakumullah, pastinya hari-hari tersebut adalah hari-hari yang sangat berat. Ya, sebagaimana sekarang saja sudah terasa berat sekali, ya, bagaimana kita bisa mempertahankan iltizam kita, istiqamah kita, menegakkan sunnah Nabi SAW ketika banyak manusia yang meninggalkan sunnah Nabi hari ini dengan 1001 dalih, dan salah satu dalih yang sekarang sedang dikemukakan adalah dalih sains, dalih kedokteran, ya, dalih kesehatan dan seterusnya. Padahal sesungguhnya jalan keselamatan adalah taat kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti sunnah manusia teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.